Bagi yang ingin mensupport Mimin, Mimin sudah mencantumkan link Sawerianya di deskripsi. Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Ye Ziyun, Xiao Ninger dan yang lainnya yang menonton dari jauh juga sedikit tercengang, karena mereka tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Luqian Mo, Duan Jian dan Luo Ming, yang berada di tengah pertempuran sengit, juga berhenti sejenak. Luqian Mo tidak pernah berpikir bahwa Luqian Sa akan jatuh di bawah tangan Nili. Hatinya menjadi cemas. Aku akan membunuhmu. Luqian Sa dengan marah menggelegar. Selama ribuan tahun terakhir, dia tidak pernah berpikir bahwa luka terberat yang akan dia derita akan ditimbulkan padanya oleh serangan diam-diam dari seorang anak seperti Nili. Ini memenuhi hatinya dengan kemarahan. Pada saat ini, Nili dengan dingin tersenyum saat dia menembakkan 6 bom drakonik lagi dari tangan kanannya ke arah Luqian Sa. Melihat tindakan Nili, orang-orang di sekitarnya merasakan kulit kepala mereka tergelitik dan segera mundur. Mereka berpikir bahwa Nili tidak kikir dan melemparkan begitu banyak hal. Ketika Luqian Mo melihat ini, dia ingin memberikan bantuan kepada Luqian Sa, tetapi dihalangi oleh Duan Jian dan Luo Ming. Lawanmu adalah aku. Duan Jian dengan dingin mendengus. Sebelum Luqian Mo bisa bereaksi, ledakan mengerikan datang dari belakang. Suara siulan begitu keras, hampir seolah-olah akan menembus gendang telinga semua orang. Saat Luqian Sa baru saja bangun, bom drakonik sudah ada di sekelilingnya. Matanya berkilat ketakutan, apa saja hal-hal terkutuk ini? Mengapa mereka memiliki kekuatan yang begitu hebat? Karena dia baru saja mengalami cedera berat, dia tidak bisa menghindari badge ini tepat waktu. Luqian Sa ditelan oleh ledakan dari bom drakonik dan dikirim terbang. Dia akhirnya mendarat beberapa ratus meter jauhnya. Setelah menerima begitu banyak kerusakan dari bom drakonik, dia mungkin tidak akan hidup lama. Kakak laki-laki, Luqian Mo mengeluarkan raungan mengamuk saat paku tumbuh dari tubuhnya, berubah menjadi manusia kadal besar. Paku di tubuhnya menusuk Duan Jian dan Luo Ming saat dia menyerang Nili. Luqian Mo awalnya berpikir bahwa kekuatan Luqian Sa akan cukup untuk membunuh Nili dan Yuyan tanpa masalah. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Nili akan mengeluarkan bola logam hitam yang meledak yang dia dapatkan dari siapa yang tahu dari mana dan mengalahkan Luqian Sa. Mereka telah bersama selama beberapa puluh ribu tahun dan menjadi tak terpisahkan. Hubungan mereka bahkan telah melampaui saudara biasa. Ketika dia merasakan aura Luqian Sa hampir mati, Luqian Mo menjadi sangat gila dan menerkam Nili dalam upaya untuk membunuhnya sebagai balas dendam untuk Luqian Sa. Nili melompat mundur saat dia meludahkan ledakan yin yang dari mulutnya. Ledakan yin yang meledak di udara, namun, Luqian Mo menghindari semuanya. Dia meraung ke arah langit dan meludahkan racun ke arah Nili. Racun itu seperti jaring yang dilemparkan, menyegel rute pelarian Nili. Sosok Nili dengan cepat menyusut, menggunakan kecepatan yang menakjubkan untuk menarik kembali panda bertaringnya, dan berubah menjadi penampilan iblis bayangan sebelum menghilang. Racun itu mendarat di tanah dan mengeluarkan suara pelarut sambil mengeluarkan asap putih. Namun, tanah itu kosong dan sosok Nili tidak terlihat. Apa yang sedang terjadi? Luqian Mo mengerutkan alisnya. Serangannya sebelumnya tidak diragukan lagi menutupi Nili dan seharusnya menyegel rute pelariannya. Jadi, mengapa dia tiba-tiba menghilang? Yuyan mendengus dingin dan seketika, sebuah meteorit menyala jatuh ke arah Luqian Mo. Duan Jian dari jauh juga menyerbu, melambaikan pedang api hitamnya dan terlibat dalam pertempuran lain dengan Luqian Mo. Nili pindah keluar jangkauan racun sebelum dia muncul kembali. Dia diam-diam menghela nafas lega. Untungnya, dia cukup cepat pada saat genting dan menghindari serangan Luqian Mo. Jika itu adalah seseorang dengan pengalaman pertempuran yang tidak mencukupi daripada dia, mereka mungkin bahkan tidak akan bisa bereaksi sama sekali. Kekuatan dua orang ini memang mengejutkan. Sebelumnya, jika bukan karena dia menipu Luqian Sa dengan bom drakonik, ingin membunuhnya dalam pertarungan yang adil benar-benar bukan tugas yang mudah. Saat Nili muncul kembali, dua bom drakonik terbang keluar dari tangannya. Duan Jian, menghindar. Nili menyalak. Mendengar kata-kata Nili, Duan Jian segera bergerak ke samping.
Kedua bom drakonik meledak di dekat Luqian Mo, menciptakan gelombang kejut yang kuat. Meskipun Luqian Mo mampu menghindar tepat waktu, dia menderita beberapa luka ringan akibat gelombang kejut. Dia melompat dan menerkam ke arah Nili lagi. Aku akan melihat berapa banyak yang masih kamu miliki, mati. Paku yang tak terhitung jumlahnya langsung tumbuh dari lengan kanan Luqian Mo saat ia terbang menuju Nili. Bola logam kecil misterius yang digunakan Nili tampaknya semacam senjata tersembunyi yang ditempa oleh seorang ahli prasasti. Kesulitan pembuatan senjata tersembunyi khusus ini pasti sangat tinggi, oleh karena itu, seharusnya tidak banyak yang tersisa di tangan Nili. Saat Luqian Mo melompat, 15 hingga 16 bola logam muncul di tangan Nili dan terlempar ke arah Luqian Mo. Melihat ini, hati Luqian Mo bergetar. Dia tidak pernah berpikir bahwa Nili masih memiliki begitu banyak bom drakonik yang tersisa. Dia dengan cepat pindah ke samping, menghindari mereka. Melihat gerakannya, bola logam lain muncul di tangan kanan Nili dan melemparkannya ke arahnya. Batch demi batch, jumlah bom drakonik tampaknya tidak ada habisnya. Mereka mengalir ke arah Luqian Mo. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana anak ini memiliki begitu banyak benda seperti itu? Wajah Luqian Mo berubah menjadi hijau saat dia dengan cepat menghindari bola-bola logam itu. Beberapa bola logam jatuh ke tanah, tetapi tidak meledak. Melihat itu, Luqian Mo langsung mengerti apa yang terjadi. Nili sedang mencoba untuk menipu dia, itu tidak mungkin baginya untuk memiliki begitu banyak bom drakonik. Di antara mereka, pasti ada banyak yang palsu. Luqian Mo melemparkan telapak tangan ke udara dan salah satu bom drakonik hancur berkeping-keping, tetapi tidak ada yang terjadi. Luqian Mo dengan dingin tertawa, jadi begitu. Saat ia menerkam ke arah Nili sekali lagi. Bola logam masih dilempar oleh Nili. Meskipun Luqian Mo sengaja menghindarinya, beberapa bola logam itu masih mendarat di tubuhnya. Ketika pertahanan Luqian Mo sedikit rileks, sebuah bom drakonik meledak di sampingnya dan kekuatan dahsyat itu langsung menerobos pertahanannya, melahap kaki depan kanannya. Luqian Mo langsung mengeluarkan jeritan sedih. Satu akhirnya mengenai sasaran. Alis Nili berkedut. Saat itu, ketika dia membuat bom drakonik, dia mengerti bahwa jumlah batu jiwa naga sangat terbatas. Oleh karena itu, dia menggunakan beberapa potongan logam untuk menempa bola logam serupa yang memiliki penampilan yang sama dengan bom drakonik. Nili berpikir bahwa jika lawannya berjaga-jaga di sekitar bom drakonik, maka bom palsu ini akan membantu menurunkannya. Namun, dia tidak pernah membayangkan bahwa Luqian Mo akan jatuh cinta dengan begitu mudah. Setelah Luqian Mo dipukul, Nili mengeluarkan beberapa bom drakonik asli dan melemparkannya ke arahnya. Luqian Mo baru saja mengalami cedera dari bom drakonik dan tidak bisa bereaksi ketika dia melihat lebih banyak terbang ke arahnya. Jeritannya tenggelam dalam suara ledakan dan seperti yang terjadi dengan Luqian Sa, dia dikirim terbang. Setelah aura Luqian Mo menghilang, Nili menghela nafas lega. Dia akhirnya menyingkirkan dua orang yang merepotkan itu. Mengangkat kepalanya, dia menyadari bahwa Yuyan, Yeziun dan yang lainnya semua menatapnya dengan ekspresi tercengang. Nili menggosok kepalanya saat dia bertanya-tanya, apakah ada yang salah? Mereka tidak tahu bahwa Nili memiliki sesuatu seperti bom drakonik di lengan bajunya. Kekuatan benda itu terlalu menakutkan. Itu membunuh dua binatang iblis puncak peringkat legenda. Mereka awalnya berpikir bahwa mereka tidak akan bisa mendapatkan keuntungan apapun dalam pertempuran ini. Siapa yang mengira Nili akan membombardir tempat itu tanpa pandang bulu, mengirim dua binatang iblis terbang. Mereka tidak pulih dari keterkejutan bahkan setelah waktu yang lama. Nili, apa bola logam itu? Bisakah Anda mendapatkan saya setumpuk dari mereka? Lu Piao tersenyum sambil menggosok tangannya. Dia sudah memiliki pikirannya yang benar-benar tertiup angin oleh kekuatan dahsyat dari bom drakonik. Selama dia memiliki setumpuk itu, dia juga akan bisa membuat lawannya menderita, bahkan jika dia bertemu dengan ahli peringkat legenda. Tumpukan, Nili pahit tersenyum tak henti-hentinya. Dia telah menghabiskan simpanan batu jiwa naga dan hanya mampu memalsukan sekitar 60 dari mereka. Bagaimana dia bisa memiliki setumpuk dari mereka? Jika dia melakukannya, dia tidak perlu menggunakan bom drakonik palsu itu. Bahkan jika kamu tidak memiliki setumpuk,
beri aku 10 atau 20 dari pekerjaan itu juga. Lu Piao tertawa. Hal-hal ini tidak berguna di tanganmu. Kekuatan di dalam mereka hanya bisa dinyalakan oleh hukum kegelapan dan cahayaku. Kata Nili sambil tersenyum pahit. Mendengar kata-kata Nili, Lu Piao langsung memiliki ekspresi kecewa di wajahnya saat dia merentangkan tangannya. Baiklah kalau begitu. Tampaknya mimpinya untuk membombardir ahli peringkat legenda sampai mati sia-sia. Nili, apakah kamu tahu asal-usul kedua binatang iblis itu? Ye Ziyun bertanya sambil menatap Nili. Kedua binatang iblis itu mengejar kakak Yuyan. Nili melirik Yuyan dan melanjutkan, mereka adalah musuhnya. Adapun masalah dengan dewa spiritual, Nili masih belum bisa memahaminya dengan jelas. Jadi begitu. Semua orang tiba-tiba mengerti apa yang sedang terjadi. Jadi dua binatang iblis peringkat legenda itu mengejar Yuyan. Aku minta maaf tentang itu, semuanya. Menempatkan kalian dalam bahaya seperti itu, kata Yuyan meminta maaf. Duze berkata, tidak apa-apa, kakak Yuyan terlalu sopan. Karena kita semua adalah kawan, membantu satu sama lain adalah hal yang harus kita lakukan. Nili mencari sisa-sisa untuk sesaat dan menemukan 3 item. Mereka ditinggalkan oleh dua binatang iblis itu. Salah satunya adalah mutiara racun hijau yang dipenuhi dengan racun mengerikan di dalamnya. Sebuah pikiran melintas di hati Nili, ini barang bagus saat dia dengan cepat menyimpannya. Yang kedua adalah pedang panjang Silvermon, item peringkat legenda. Nili memberikannya kepada Duze. Yang ketiga adalah sepotong skala naga hitam. Meskipun dia tidak tahu bagaimana menggunakannya, dia memberikannya kepada Duan Jian. Setelah menangani barang-barang ini, Nili kemudian berkata kepada semua orang, mari kita bergegas ke Nether Realm. Kelompok itu berjalan menuju pintu masuk Nether Realm. Saat Nili dan kelompoknya melangkah ke alam Nether, di dataran es surgawi utara jauh dari pegunungan leluhur Set, sosok ramping dan tinggi disegel di dalam es tebal. Pria itu sangat tampan, tidak tampak seperti orang biasa. Saat beberapa orang melihatnya, mereka akan merasa sesak napas dan jantung mereka akan berhenti. Dia merasakan sesuatu dan tiba-tiba membuka matanya. Saya tidak pernah membayangkan bahwa orang malang itu, Yuyan, akan dapat melarikan diri dari mata air hitam. Kedua orang bodoh itu bahkan tidak berhasil merawatnya dengan baik, apalagi membiarkannya melarikan diri. Mereka bahkan dibunuh dengan mudah. Tidak berguna. Suaranya terdengar seperti dari es yang datang dari neraka. Tangannya dengan cepat membentuk segel misterius saat dia membuka matanya. Dua sinar cahaya cemerlang tiba-tiba melesat keluar dari pupilnya. Motifmu di balik perjalanan ini adalah menuju Nether Realm dan mendapatkan perlindungan dari Master Nether Realm. Benar, di levelku, aku tidak pernah bisa dibandingkan dengannya. Tapi, jangan berpikir kamu akan aman hanya dengan perlindungannya. Titik-titik cahaya aneh berkumpul di dalam mata binatang iblis itu. Mereka adalah manifestasi bergulir dari kekuatan hukumnya. Pada awalnya, kekuatan hukumnya dimulai sebagai seberkas cahaya, kemudian perlahan-lahan berkembang menjadi bunga misterius yang terbentuk di sisinya. Bunga pertama, lalu yang kedua, ketiga, sampai yang keenam. Sekarang, hanya satu tunas yang tersisa. Itu bengkak seolah-olah akan meledak kapan saja. Selama ribuan tahun saya telah menyembunyikan diri di sini, menunggu saat kelahiran teratai ketujuh. Yuyan, kecuali jika Anda memberikan percikan ilahi Anda kepada saya, Anda akan mati. Sudut mulutnya berkedut membentuk senyum gelap. Nether Realm, tepi tanah kematian 9 lapis. Di gurun yang tak berujung, ada banyak tenda yang didirikan. Para ahli telah berkumpul di sini dari beberapa ratus keluarga dari dalam 15 kota di alam Nether. Setiap keluarga menempati sebidang tanah, spanduk keluarga mereka berkibar di udara. Meskipun keluarga anjing laut giok adalah salah satu dari 3 keluarga terkuat di kota Blackrock, jika dilihat dari lingkup 15 kota di dunia Nether, mereka tidak terlalu signifikan. Keluarga terkuat telah dikumpulkan di pusat Nether Realm. Setiap keluarga yang dipilih secara acak dari grup ini mampu memusnahkan sepenuhnya sebuah keluarga dari salah satu dari 14 kota lainnya.
Menjadi murid dari Master Dunia Nether berarti bahwa, selain meningkatkan peluang seseorang untuk melangkah ke alam dewa spiritual, seseorang dapat menjadi otoritas di alam Nether dan menerima persembahan dari keluarga kerajaan. Itu tidak salah lagi, posisi yang sangat menarik. Meskipun semua orang tahu bahwa tanah kematian 9 lapis adalah tempat yang berbahaya, mereka masih berani maju dalam menghadapi bahaya. Sekelompok orang tiba di luar tenda keluarga anjing laut giok. Itu adalah Nili dan teman-temannya, semua usang perjalanan dan tertutup debu dari jalan. Mereka awalnya mengunjungi rumah utama keluarga anjing laut giok di kota Blackrock, tetapi telah diberitahu bahwa Luo Xiao dan yang lainnya telah pergi ke tanah kematian 9 lapis. Dengan demikian, Nili dan rekan bergegas ke sini dengan arahan dari para ahli keluarga Jade Seal. Paman Luo, kita bertemu lagi. Nili tersenyum saat dia menyapa Luo Xiao. Jadi, keponakan Nili juga datang. Luo Xiao tersenyum ringan saat tatapannya menyapu kelompok yang datang dengan Nili. Alisnya sedikit berkedut saat dia bertanya, siapa orang-orang ini? Luo Xiao bisa merasakan aura luar biasa kuat yang memancar dari mereka. Ada kemungkinan besar bahwa orang-orang ini telah mencapai peringkat Black Gold atau bahkan peringkat legendaris. Pemuda tegap dengan sepasang sayap hitam di samping, sisanya semua memiliki kultivasi yang sangat kuat untuk usia mereka. Jika mereka diberi sedikit lebih banyak waktu, seberapa kuat mereka bisa tumbuh? Nili memperkenalkan Ye Ziyun, Xiao Ninger dan yang lainnya. Adapun Yuyan, dia telah menyembunyikan dirinya di lengan Nili dan menolak untuk menunjukkan dirinya. Ketika dia mendengar bahwa Ye Ziyun adalah tunangan Nili, Luo Xiao tidak bisa menahan diri untuk tidak meliriknya lagi saat dia mengisyaratkan persetujuannya dengan anggukan kepalanya. Wajah Ye Ziyun memerah saat dia mencoba mencari tahu respon seperti apa yang harus dia berikan. Akhirnya, dia menyerah dan hanya menatap Nili dengan malu. Nili terkekeh sambil mengusap rambutnya. Du Ze, Lu Piao, dan yang lainnya melihat sekeliling. Mereka belum pernah ke sini sebelumnya, jadi, mereka ingin tahu tentang segalanya, meskipun bau belerang yang sangat tidak menyenangkan. Dibandingkan dengan ini, kota Glory hanyalah surga. Luo Xiao merendahkan suaranya saat dia berkata kepada Nili, dengan identitas keponakan saat ini, tidak perlu bagimu untuk mempertaruhkan nyawamu di tanah kematian 9 lapis. Saat ini, identitas Nili adalah seorang inskripsionis senior. Jika sesuatu terjadi padanya di tanah kematian 9 lapis, Luo Xiao mungkin akan menangis sampai mati. Saat memasuki tanah kematian, para pejuang dari setiap keluarga akan bersaing satu sama lain, oleh karena itu, konflik antar keluarga tidak dapat dihindari. Ada juga banyak prajurit peringkat demigod dari berbagai keluarga. Mereka adalah makhluk yang bahkan Nili tidak bisa tangani. Nili secara alami memahami kekhawatiran Luo Xiao dan tersenyum. Yakinlah, Paman Luo, aku hanya datang ke sini untuk bergabung dengan kerumunan pengamat, bukan untuk mempertaruhkan nyawaku. Tidak mungkin Nili ada di sini sebagai bagian dari kerumunan, tapi untuk menghilangkan kekhawatiran Luo Xiao, dia hanya bisa menjelaskannya seperti itu. Luo Xiao segera merasa lebih nyaman dengan kata-kata Nili. Kenapa kalian tidak memasuki Deadlands? Nili bertanya. Biasanya, seseorang hanya bisa memasuki tanah kematian 9 lapis melalui lantai pertama dan perlahan-lahan naik ke atas. Ini akan menjadi perjalanan yang menantang melalui lantai, dan mencapai lantai 6 saja akan memakan waktu berbulan-bulan. Namun, kami telah diberitahu bahwa dalam 3 hari, pada jam ke-12, lapisan ke-7 dari tanah kematian 9 lapis akan terbuka. Ketika itu terjadi, dimungkinkan untuk masuk langsung melalui lantai 7, kata Luo Xiao. Ye Ziyun, Xiao Ninger dan yang lainnya mendengarkan dengan penuh perhatian. Tanah kematian 9 lapis memang tempat yang misterius. Jadi begitu, Nili menganggukkan kepalanya dan bertanya, lalu apakah kalian tahu seperti apa lantai 7 tanah kematian? Tanah kematian 9 lapis pada awalnya adalah medan perang kuno di mana tak terhitung banyaknya prajurit yang tewas, menjadi kumpulan energi kematian yang terakumulasi selama puluhan ribu tahun. Lebih jauh lagi, tidak seperti lantai sebelumnya, dari lantai 7 dan seterusnya adalah domain pribadi Master of the Nether Realm. Dalam kekuasaannya, semua aturan ditentukan olehnya. Setiap kali dia merekrut seorang murid, situasinya berbeda.
Tidak ada yang tahu bagaimana dia akan memilih muridnya kali ini. Namun, setiap kali kita memasuki lantai baru, pelayan tuannya akan muncul untuk mengumumkan peraturannya. Luo Xiao. Setiap kali dia merekrut seorang murid, situasinya berubah. Tidak ada yang tahu seperti apa putaran perekrutan ini. Namun, setiap kali kita memasuki lapisan, pelayan Netherrealm Master akan muncul dan mengumumkan aturannya. Luo Xiao menjelaskan, putaran rekrutmen sebelumnya terjadi hampir 10 tahun yang lalu. Di antara murid-murid guru, ada banyak, mungkin ratusan ribu. Tapi di antara mereka, hanya satu yang bisa menjadi penggantinya. Ni Li mengangguk. Hatinya dipenuhi dengan rasa ingin tahu terhadap tuan dari alam Nether ini dan diam-diam bertanya-tanya orang macam apa tuan itu. Ini adalah token VIP dari rumah lelang segel ilahi. Selama Anda memiliki ini, orang biasa tidak akan berani mengacaukan Anda. Jika Anda mengalami masalah, keponakan Nili hanya dapat menunjukkan lencana ini dan hal-hal biasa akan segera diselesaikan. Luo Xiao berkata sambil memberikan token emas kepada Nili. Nili menerima token dari Luo Xiao dan mempelajarinya. Token itu tampaknya hanya piring biasa, meskipun ada tulisan khusus yang diukir di permukaannya. Rumah lelang segel ilahi berada di peringkat ketiga di antara 15 rumah lelang kota. Di alam Nether, mereka memegang posisi yang luar biasa, jadi tidak ada keluarga biasa yang cukup berani untuk melewati mereka, kata Luo Xiao. Sebelumnya, Luo Xiao bergantung pada keterampilan Nili sebagai senior inskripsionis untuk membuat dan menjual persenjataan yang berharga. Hanya dengan menjual barang-barang tingkat tinggi yang dibuat oleh Nili, Luo Xiao dapat bergabung dengan rumah lelang segel ilahi dan mendapatkan pendukung yang dapat diandalkan. Oke, Nili mengangguk sambil menyimpan token. Memiliki patronase yang kuat, tentu saja, semakin banyak semakin baik. Untuk beberapa hari ke depan, kamu harus tetap di sini dan menahan diri untuk tidak berkeliaran di luar. Sekarang semua keluarga lain telah berkumpul dan menunggu lantai 7 dibuka, situasi politik di luar sana menjadi sangat rumit. Ketegangan tinggi dan semua orang waspada. Sebaiknya kamu berhati-hati, mengingatkan Luo Xiao. Terima kasih atas pengingatnya, Paman Luo. Aku akan mengingatnya. Ni Li mengangguk. Setelah percakapan mereka, Luo Xiao mengatur tempat tinggal untuk Ni Li dan kelompoknya sebagai persiapan untuk membuka lantai 7. Ni Li bisa merasakan aura kuat di mana-mana, indikasi prajurit peringkat demigod. Orang hanya bisa membayangkan betapa ketatnya persaingan memperebutkan gelar penerus, dengan para pejuang peringkat demigod bersaing. Semua orang pensiun ke tendanya sendiri. Di dalam tendanya, Nili memutuskan untuk berkonsentrasi mengembangkan kekuatan jiwanya. Dia mengeluarkan telur misterius dan terus-menerus menyuntikkan kekuatan hukumnya ke dalamnya. Sejak awal perjalanan ini, dia telah menuangkan sejumlah besar hukum ke dalamnya. Dia sudah kehilangan hitungan berapa banyak yang dia tuangkan ke dalamnya. Namun, retakan kecil di permukaan telur tetap ada dan tidak menunjukkan tanda-tanda menetas. Untuk telur, semakin banyak kekuatan hukum yang diberikan padanya, semakin baik. Itu dengan rakus menerima energi tanpa tanda perlawanan. Telur itu tampak sama, tapi Nili bisa merasakan detak jantung di dalamnya semakin kuat, dan hubungannya dengan telur semakin dekat. Mengetahui hal ini, Nili tak henti-hentinya menuangkan kekuatan hukumnya ke dalamnya. Dia yakin telur ini akan menetas tak lama lagi. Setelah menuangkan beberapa kekuatan hukum ke dalam telur tak dikenal, Nili melanjutkan kultivasinya. Saat dia berkultivasi, 2 halaman dari buku Roh Iblis Duniawi, yang disembunyikan di saku dekat dadanya, mulai memancarkan cahaya redup yang menyelimuti seluruh tubuh Nili. Menit berlalu satu demi satu sebagai kekuatan jiwa Nili tumbuh lebih kuat di bawah budidaya. Setelah menjalani kultivasi sebanyak ini, dia telah memasuki peringkat emas hitam bintang 3. Melalui ranah jiwanya, dia bisa merasakan efek katalis dari Duan Jian. Kultivasi teman-temannya juga meningkat pesat. Mayoritas dari mereka telah melangkah ke peringkat Black Gold bintang 4. Kecepatan kultivasi mereka selalu lebih cepat dari Nili. Dia yang mempraktikkan teknik Dewa Surgawi, memiliki pertumbuhan paling lambat dibandingkan dengan orang lain. Namun terlepas dari kenyataan bahwa dia naik pangkat dengan kecepatan yang lebih lambat, kekuatan mentahnya sebenarnya telah lama melampaui rekan-rekannya.
Setelah beberapa waktu, Lu Piao bergegas ke tendanya dan menangis, "Nili, aku mendapat kabar dari salah satu anggota keluarga anjing laut Giok. Saya mendengar bahwa beberapa anggota mereka yang lebih muda lari ke tingkat pertama tanah kematian 9 lapis dalam sebuah petualangan. Mereka tampaknya mencari sesuatu yang disebut buah asal spiritual. Rumor mengatakan bahwa itu dapat dengan cepat meningkatkan kekuatanmu." Buah asal spiritual. Mendengar kata-kata Lu Piao, Yu Yan muncul di bahu Nili dan berbalik ke arahnya. Buah asal spiritual adalah barang yang sangat langka. Rumor mengatakan bahwa buah hanya dapat tumbuh di tempat-tempat di mana ada pegunungan mayat prajurit. Namun, buahnya tampak semurni salju segar dan mengandung energi yang sangat halus. Jika Anda dapat menemukan beberapa dari mereka, itu bisa sangat bermanfaat bagi kultivasi Anda. Siapa tahu, mungkin kamu bahkan bisa mencapai peringkat legendaris dalam sekali jalan. Nili merenungkan ini sejenak. Akan sangat bermanfaat bagi mereka jika mereka entah bagaimana bisa mendapatkan beberapa buah asal spiritual dan memakannya sebelum lapisan ketujuh dibuka. Pergi, beritahu Duze dan yang lainnya bahwa kita akan menuju tingkat pertama tanah kematian 9 lapis dan lihat sendiri. Kata Nili setelah membuat keputusan. Baik, aku akan pergi sekarang. Mendengar kata-kata Nili, Lu Piao langsung menjadi bersemangat. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys.